mungkin yang orang tua, maaf ya di sini sekali lagi, HP itu bagi kita zaman sekarang ini zaman now ceritanya ya, itu kayaknya lebih hebat dari pacar, lebih hebat dari segalanya tuh. Tuh HP nempel terus di kita, nggak bisa pergi, nggak bisa kemana-mana, selalu kalau perlu 24 jam itu kita pegang HP gitu. Ya termasuk saya sendiri karena saya nggak bisa lepas dari HP. Karena kalau saya lepas dari HP, klien saya, customer saya ngamuk-ngamuk. Ini si Mimi ditelepon kemana gitu. Kenapa nggak jawab? Di WA juga nggak dijawab. Jadi mau nggak mau hidup di zaman sekarang memang HP itu menempel kepada kita gitu dengan kita. Tetapi yang saya bisa sarankan di sini Bapak Ibu, tolong di antara kesibukan masing-masing sediakan waktu untuk bersama anak tanpa HP. Ngobrol bersama anak, bercanda bersama anak, main bersama anak. Walaupun mungkin satu hari cuma sempat setengah jam, 1 jam, it's okay. Itu lebih baik daripada sepanjang kita gendong anak nih, kayak contoh si Bapak, sepanjang kita gendong anak tapi kita HP-nya nggak pernah lepas gitu dari tangan kita. Itu kalau Bapak Ibu mau tahu, anak kita sebenarnya memperhatikan dan anak kita mencontoh, anak kita sakit hati loh. Mereka merasa di-ignore, mereka merasa dicuekin. Jadi mereka merasa HP itu lebih penting dari dirinya. Jadi hati-hati karena anak kita walaupun nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita, tapi mereka sensitif sekali dalam masalah ini. Ya tolong sediakan waktu, walaupun cuma sedikit, tetapi just do your best. Kasih waktu benar-benar cuma dengan anak, tanpa adanya gangguan lain gitu. Jadi jangan sambil gendong anak, nelpon. Sambil nyuapin anak, nelpon. Sambil ngapain, main sama anak, terus ngobrol sama orang gitu. Jangan. Ya, coba sediakan waktu sebisa-bisanya. Yang penting dia tahu bahwa kita kasih perhatian full kepada dia. Oke? Nah, kita akan mulai di sini. Saya sedikit kasih gambaran dulu kepada orang tua di sini. Barangkali banyak juga dari orang tua yang masih baru, yang baru punya baby, yang mungkin belum married atau akan menikah, atau mungkin juga masih single, saya nggak tahu ya yang hadir di sini. Tapi ini sekedar gambaran. Sejak bayi lahir itu ya, 2 tahun pertama mereka hidup, itu perkembangan otaknya dahsyat sekali. Itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dari nggak bisa apa-apa, jebret lahir hari itu ya, dari hari ke hari kita perhatikan. Ntar dia bisa cooing, bisa bunyi-bunyi, bubbling, bisa apa. Nanti tiba-tiba dia bisa ngeliatin mata kita, nggak lama lagi dia bisa miring-miring, nggak lama lagi bisa tengkurap. Jadi milestones itu anak. Perkembangan fisik, otak, dan sebagainya itu dahsyat sekali di 2 tahun pertama. Sekedar gambaran bagi Bapak Ibu, bahwa bayi itu memang di perut kita itu, di perut ibu yang hamil itu memang perlu sekali gizi karena itu mempengaruhi pada saat nanti dia lahir. Jadi kalau ibunya hamil tapi cuek, makan seenaknya, nggak peduli, ya kalau anaknya lahir dengan perkembangan otak yang kurang, jangan salahin anaknya gitu. Karena perkembangan gizi juga sangat diperlukan bagi ibu-ibu yang hamil. Nah, pada saat bayi itu lahir, 2 tahun pertama perkembangan otak nggak bisa main-main. Disitulah kalau orang tua hadir bersama anaknya, maka kita bisa melihat kecepatan milestone anak itu jauh lebih berkembang kalau orang tuanya hadir. Tapi kalau anaknya dititip sama pembantu, maaf ya, sama pembantu, sama neni, sama suster gitu ya. Ya, kalau kebetulan dapat pembantu atau suster yang peduli dengan perkembangan anak, ya bisa anaknya itu bisa cukup pinter, cukup bagus gitu ya. Tapi kalau ketemunya pembantu atau suster yang ya pokoknya anaknya dikasih makan, diem, tidur, anteng, ya udah terserah dia nanti gimana. Terus orang tuanya nggak ada waktu untuk anaknya. Maka perkembangan otak yang 2 tahun ini, kalau kita boleh bilang disia-siakan gitu, kesempatan emas ini disia-siakan. Jadi usahakan dalam 2 tahun pertama ini banyak memberi ajaran etika kepada baby kita, kepada bayi kita, karena disinilah otaknya merekam apa yang kita ajarkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu banyak nyanyi gitu ya, kasih lagu-lagu, terus kasih denger musik-musik Mozart gitu kan, terkenal tuh musik yang bisa merangsang otak anak itu supaya lebih cerdas gitu ya. Nah, kalau kita punya waktu untuk mereka, maka perkembangan otaknya juga akan bisa develop dengan lebih baik. Oke.
Nah, berikutnya di usia 2 sampai 5 tahun, disinilah kita bisa melihat perkembangan seorang bayi jadi seorang anak. Jadi pas dia ulang tahun kedua kita berasa banget tuh. Wah, ini udah nggak baby lagi ya. Waduh, udah lari sono, lari sini, pokoknya udah mulai kata orang tua zaman dulu udah mulai bandel gitu. Padahal bukannya bandel, tapi karena motorik mereka udah berkembang pesat. Jadi mereka ingin mencoba gitu. Ibarat mesin atau mobil yang udah disetel bagus gitu. Kan mau dicoba nih sama yang nyetir. Gimana nih mobil saya, bagus kan nih jalannya. Anak itu juga gitu. Jadi dia mau coba. Ini kakinya udah mulai gede, tangan udah mulai gede, semua badan udah mulai gede. Pengen coba nih kalau lari-lari gimana gitu. Jadi kita ngelihatnya anak kita kayaknya bandel, padahal bukan, karena mereka lagi mencoba semua mesin-mesin yang ada di badannya itu. Nah, 5 tahun pertama kehidupan seorang anak, kalau boleh saya katakan, disinilah usia yang sangat krusial, yang sangat penting bagi seorang anak dengan kehadiran orang tuanya. Jadi sudah terbukti lewat penelitian bahwa 5 tahun pertama kehidupan seorang anak, kalau orang tuanya hadir di dalam hidup mereka, itu perkembangan secara etika, moral, sosial, akademik, semua itu pesat sekali. Kenapa? Karena hanya orang tua yang modal satu-satunya bagi seorang anak. Karena kita ada hubungan batin dengan mereka. Jadi mereka itu belajar cepat sekali dari orang tuanya sendiri. Jadi sebisa mungkin saya juga ngerti keadaan kita semua sulit, kita harus kerja, jadi nggak bisalah full time gitu kan. Kalau kebetulan bapak ibunya ada di rumah full time ya itu luar biasa ya, terima kasih Tuhan kesempatan itu. Tapi kalau bapak ibu memang harus kerja, saya juga nggak bisa menyalahkan, tapi usahakan yang terbaik. 5 tahun pertama ini hadirlah di dalam hidup anak Anda sebaik-baiknya, sebanyak mungkin. Jadi saya ingat pengalaman saya dengan anak saya, suami saya termasuk orang yang pendiam. Jadi waktu punya baby itu dia takut sekali gitu. Dia mau gendong aja takut, dia mau ngapa-ngapain takut salah. Nah, saya selalu pesan sama suami saya, sesibuk apapun kamu, pulang dari kantor, capek kayak apapun, usahakan main dengan anak kamu, walaupun cuma setengah jam. Bacain kek, pangku dia kek, duduk sama-sama, ngobrol, dengerin lagu, apa aja, ngoceh-ngoceh situ. Walaupun cuma setengah jam, but do it gitu. Sebab kalau kamu ignore, kamu pikir, oh mamanya kan di rumah, mamanya bisa urusin. Saya pokoknya cuman, hai baby lucu, diajak ngomong, udah, that's it. Jangan heran, saya katakan pada suami saya ya, jangan heran kalau satu hari anak kamu nggak kenal sama kamu. Kan kalau mamanya mah yang melahirkan, jadi ada hubungan batin kan. Tapi kalau papa, cinta kasih seorang papa, itu adalah tumbuh. Jadi perlu proses, perlu waktu. Karena dia nggak keluar dari perutnya papa. Jadi dia keluarnya dari perut mama. Itu otomatis mama sama anak itu ada hubungan batin. Tapi kalau sama papa itu perlu belajar. Jadi si anak perlu ada proses belajar dekat dengan papanya. Jadi saya terus pesen, maklumlah ibu ini bawel, jadi saya selalu bilang sama suami saya, tolong deh, buka pintu dari kantor, udah mandi, udah makan, udah gitu ya, jangan langsung baca koran, terus tidur gitu, jangan. Usahakan main sama anak, walaupun cuma punya waktu setengah jam, it's okay. Yang penting tiap hari diusahakan. Nah, syukur sama Tuhan, suami saya termasuk nurut, jadi dia mau, dia belajar pelan-pelan dari nggak bisa gendong baby, sampai dia punya tugas dan merasa nyaman, dia bacain anak kami, terus setiap hari gitu. Nah, apa yang terjadi? Seorang anak, pada saat dia mulai masuk usia remaja, ya ini saya cut sedikit, pindah sedikit. Dia akan mencari identitasnya, ini natural ya. Ada sih yang terbalik sekian persen, tapi ini natural. Anak perempuan lebih nyari ke papanya, anak laki-laki lebih nyari ke mamanya. Jadi dia lebih dekat, condongnya tuh berlawanan arah gitu. Nah, jadi memang kasihan sekali kalau orang tua yang single parent, yang memang harus merangkap dua-duanya gitu ya. Nah, itu ada ya seminar sendiri lagi untuk hal itu. Tapi di sini kalau Bapak Ibu memberikan waktu cukup kepada anak di usia 5 tahun pertama, nanti bisa berasa gitu. Pada saat dia mulai besar, mulai preteen, mulai pra-remaja, dia akan bisa nyari. Nah, kayak anak saya nih, kan perempuan. Gitu. Makin hari dia makin dekat sama papanya. Dia nggak merasa malu untuk gandengan, bercanda, minta pangku, dorong-dorongan sama papanya.
Karena dia merasa nyaman sebab papanya sudah memberikan proses perkembangan dari dia lahir terus bersama anaknya gitu. Kalau sama mamanya sih nggak usah ditanya, pasti nyari deh ke dapur nanya, mama masak apa, apa mama gini, mama gitu, nggak usah disuruh kalau mama. Ya jadi disinilah saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu, terutama yang masih muda, yang baru punya anak, coba usahakan jangan sia-siakan kesempatan ini untuk punya hubungan yang indah bersama anak kita, ya. Nah, di sini saya juga mau memberitahu bahwa perkembangan otak anak secara akademik dan non-akademik itu ada pada usia TK sampai kelas 2 SD. Jadi itu 80% perkembangan otak anak. Jadi disinilah dibutuhkan sekali lagi kehadiran orang tua. Kalau orang tuanya cuek, cuman kasih anaknya ke guru les, cuman kasih anaknya ke pembantu, ini sekali lagi nih, masa-masa emas dari TK sampai kelas 2 SD akan tersia-siakan. Kenapa? Karena disitulah anak berkembang pesat secara verbal, non-verbal dalam kurun waktu 3 tahun ini. Jadi perlu interaksi orang tua dengan anaknya. Ngobrol, tanya anaknya, gimana nak tadi di sekolah? Ada yang kamu suka, ada yang tidak suka, pokoknya tanya. Dia pulang sekolah tanya, maaf, tadi gimana? Ada teman kamu misalnya yang baik sama kamu duduk sama siapa gitu. Tadi kamu ngobrolnya sama siapa? Kamu punya teman baik nggak di sekolah? Namanya siapa? Pokoknya kita coba berinteraksi dengan anak di usia ini. Karena disinilah perkembangannya 80% perkembangan otak anak secara akademik dan non-akademik terjadi. Nah, di Amerika, kenapa pemerintah mencanangkan ujian nasional anak dimulai kelas 3 SD? Jadi state exam di Amerika itu startnya kelas 3 SD. Kenapa nggak ada sebelum itu? Karena pemerintah tahu 3 tahun pertama ini adalah masa-masa emas di mana mereka itu berkembang. Jadi kalau kecil-kecil udah dikasih state exam, useless. Karena ada anak yang perkembangannya cepat, ada anak yang perkembangannya lambat. Nah, pemerintah Amerika start dengan kelas 3 SD. Karena pada saat kelas 3 itu sekitar udah umur 8 atau 9 itu, disitulah udah cukup mateng gitu. 80% perkembangan otaknya udah nyampe ke sana. Juga kalau kita misalnya mau tes IQ, bahwa anak kita misalnya mau tes IQ, psikologis akan minta, walaupun bisa dites segala umur bisa, tetapi yang paling akurat kalau anak SD itu ditesnya kelas 3 ke atas. Gitu. Kenapa? Karena pada saat kelas 3 itu perkembangan bahasa, verbal, non-verbal itu udah cukup bagus. Jadi misalnya anak yang kayak contoh anak saya lahir di Amerika, tapi dia berbahasa Indonesia sejak lahir. Jadi bahasa Inggris itu saya start kasih dia baca-baca sendiri sih, tapi benar-benar formalnya pada saat dia pre-K umur 4. Jadi waktu dia di tes IQ umur 5, itu psikologisnya cukup kewalahan. Karena dia ngerti, tapi dia nggak bisa jawab. Karena bahasa ibunya bahasa Indonesia. Jadi memang terjadi distorsi beberapa tahun, anak saya bingung antara mesti ngomong Inggris, ngomong Indonesia, kadang-kadang bapaknya ngomong Jawa, dia ikut ngomong Jawa, neneknya ngomong Belanda, dia ikut ngomong Belanda, pokoknya kacau pada saat itu. Tapi saya biarin aja, karena dia masa development saat itu. Nah, psikologisnya bilang, tolong balik kelas 3, karena kalau udah kelas 3, dia pasti udah develop bahasanya. Nah, saya ingat peristiwa itu, jadi di sini ternyata match dengan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, bahwa 3 tahun pertama, kelas TK sampai kelas 2, usahakan Bapak Ibu ikut campur dengan urusan sekolah anak, tanya mereka kenapa, karena disitulah perkembangan bahasa, verbal, non-verbal, anak Anda akan menjadi anak yang misalnya berani berpartisipasi atau tidak, itu terjadi di 3 tahun pertama ini. Ya. Jadi sekali lagi kehadiran kita sebagai orang tua tidak bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi, walaupun sekarang udah hebat sekali, ya karena pandemi kita sekolahnya pakai Zoom, pakai online gitu ya, itu nggak bisa disalahin karena ya keadaan memaksa kita seperti itu, tetapi tetap saya mohon pada orang tua, hadirlah di kehidupan anak Anda.